Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menuntaskan tugas UTS ekonometrik. Yuk simak penjelasan dari kami. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil dari hipotesis judul penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun tertentu. Yang pertama, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun tertentu. H01, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun tertentu. HA1, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun tertentu. Yang kedua, pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun tertentu. H02, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun tertentu. HA2, investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun tertentu. Dan yang ketiga, pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun tertentu. H03, pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun tertentu. HA3, pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun tertentu. Yang B, variabel bebas atau independen, variabel yang mempengaruhi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dan yang kedua, variabel terikat atau dependen, variabel yang dipengaruhi, yaitu tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun tertentu, yang diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS, nasional maupun regional. Baik, saya akan mempraktikkan cara mengolah data dari aplikasi Stata. Yang pertama, mari kita buka aplikasi Microsoft Excel. Lalu kita copy data di Excel. Selanjutnya kita buka aplikasi Stata. Lalu kita klik data, bisa juga kita klik di sini. Kemudian kita klik kanan, kita paste, klik variabel names. Karena data salah satu yaitu di provinsi masih terdeteksi merah, maka kita akan klik komen. Kemudian kita klik komen encode provinsi, generate prof. Lalu kita enter. Selanjutnya kita hilangkan data yang berwarna merah. Kemudian kita klik di komen yaitu drop provinsi. Lalu kita enter. Kemudian kita langkah pertama yaitu klik statistik, summary table, summary and descriptive statistik, dan summary statistik. Kita klik unemployment, growth, dan investasi, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik statistik lagi di linear model, linear regression, dependent unemployment, independent variable, growth, investasi, lalu kita klik OK. Kemudian kita ketik di komen heads, lalu enter.
kemudian kita regres kembali, bisa kita klik di atas, lalu kita enter, kemudian kita lanjut ke komen, kita ketik predict residual, kita enter. Selanjutnya kemudian ketik komen lagi will receipt, kita enter. Dan yang terakhir kita ketik di komen lagi VIF, lalu enter. Ini hasil-hasil data dari kami. Saya akan membacakan hasil data kami. Selanjutnya kita salin ke Word. Selanjutnya D. Olah data regresi. Yang pertama, uji asumsi klasik, yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil olah regresi di atas, diketahui nilai probabilitas C2 sebesar 0,2066, lebih besar daripada taraf signifikansi, yaitu 0,05. Maka H0 diterima, sehingga model ini lolos uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, diketahui nilai probabilitas Z sebesar 0,65624, lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 0,05. Maka data lulus uji normalitas atau berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Berdasarkan uji multikolinearitas di atas, diketahui bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki angka VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah multikolinearitas. Selanjutnya, uji hipotesis. Lalu yang kedua ada uji kekuatan model. R2 atau kalua regresi berganda dilihat dari ADJ R2. Berdasarkan output regresi di atas, diketahui bahwa nilai ADJ R2 sebesar 0,7126 atau 71,26%. Artinya, variabel independen berupa growth atau pertumbuhan ekonomi yaitu X1. Investasi X2 mampu menjelaskan variabel dependen atau tingkat pengangguran di Indonesia, yaitu unemployment sebesar 71,26%. Sisanya yaitu sebesar 38,74% dipengaruhi oleh variabel di luar dari model. Yang ketiga, uji hipotesis. Pertama, uji kelayakan model. Uji F-statistik. Goodness fit of model. Berdasarkan output regresi di atas, diketahui bahwa nilai p-value dari uji F-statistik menunjukkan angka sebesar 0,0000, lebih kecil dari 0,05. Taraf signifikansi berarti H0 tidak diterima, sehingga model memenuhi goodness of fit. Model dapat atau layak digunakan untuk analisis lebih lanjut, antara lain yaitu variabel independen berupa growth atau pertumbuhan ekonomi X1, investasi X2, secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen berupa tingkat pengangguran di Indonesia, unemployment. Yang kedua, uji hipotesis parsial, uji T-statistik. A. Variabel X1, growth atau pertumbuhan ekonomi. Variabel growth X1 mempunyai nilai p-value T-statistik sebesar 0,747, lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Artinya,
H01 diterima, sehingga hipotesis pertama H1 tidak diterima. Jadi variabel X1 pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, tingkat pengangguran di Indonesia. Koefisien dari X1 sebesar min 0,03446998, artinya pertumbuhan ekonomi atau growth berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia, unemployment. Ketika pertumbuhan ekonomi naik sebesar satuan, maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 0,03446998. B. Variabel X2 investasi. Variabel independen berupa investasi X2 mempunyai nilai F value T statistik sebesar 0,0000, lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Artinya H02 ditolak, sehingga hipotesis kedua HA2 diterima. Jadi variabel X2 investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia, unemployment. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Hipotesis pertama yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun tertentu. Berdasarkan hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,747 yang dimana lebih besar dari 0,05. Artinya H01 diterima dan H1-nya ditolak. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, hipotesis kedua yaitu pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun tertentu. Berdasarkan hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa investasi berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,0000 yang dimana itu lebih kecil dari 0,05. Artinya, H02 ditolak dan H2-nya diterima. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara, maaf karena di sini ada sedikit typo, yang saya maksud adalah hubungan antara investasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia berpengaruh signifikan dan berhubungan positif. Hipotesis yang terakhir yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun tertentu. Berdasarkan hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,0000 yang dimana lebih kecil dari 0,05, yang artinya H03-nya ditolak dan H3-nya diterima. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel terikat Y atau tingkat pengangguran di Indonesia secara serentak atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.